Selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita. Kita sudah belajar beberapa teknik machine learning sebelumnya yang supervised dari decision tree, KNN, linear classifier, linear regression, naive Bayes, LDA, logistic regression, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu support vector machine. Support vector machine ini adalah salah satu varian dari linear classifier. Jadi dia mirip dengan perceptron. Tapi support vector machine ini jauh lebih populer dibanding linear classifier. Salah satu alasannya adalah karena berbeda dengan linear classifier di mana solusinya banyak lebih bersifat numerik. Support vector machine ini didukung oleh dasar matematika yang jauh lebih solid. Sehingga solusinya itu lebih bersifat analytical, sehingga ini yang menyebabkan dia jadi lebih populer. Karena pada prinsipnya berbeda dengan linear classifier, di mana solusinya biasanya sangat tergantung terhadap inisialisasi karena kita solusinya numerik. Support vector machine bisa menjanjikan solusi yang optimum secara global, tidak hanya lokal seperti perceptron. Ini yang menyebabkan dia jadi sangat populer. Hari ini kita akan membahas basic dari support vector machine, bagaimana proses learning di support vector machine, dan yang menarik dari support vector machine ini disebut dengan kernel tricks, di mana pada prinsipnya ini mirip dengan transformasi features, konsepnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa kalau solusi kita mungkin tidak ada linearnya di domain yang lama, di dimensi features yang lama, kalau kita melakukan transformasi features, kita bisa menghasilkan solusi yang lebih baik karena lebih kompleks featuresnya. Kalau featuresnya lebih kompleks, bisa jadi ada solusi yang linear di sana, di domain yang lebih kompleks tadi. Nah, bedanya adalah kalau kita dulu belajar dengan support vector machine atau linear regression itu, features mapping itu kita transformasikan dulu featuresnya, baru kita cari solusinya dengan linear classifier. Efeknya adalah komputasinya menjadi lebih besar biasanya karena dimensi featuresnya bertambah. Yang kedua, storage juga, karena kita harus simpan dulu datanya dengan data transformasinya. Nah, dengan kernel ini kita bisa melakukan semacam on the fly operasinya. Jadi kita hanya perlu menyimpan fungsi kernelnya. Lalu ketika kita melakukan optimasi, tinggal kita transformasikan terhadap fungsi kernelnya sehingga tidak perlu kita simpan semua featuresnya. Jadi ini solusinya, dan ini sangat efektif di kernel. Dan banyak riset di kernel itu, di SVM maksud saya, pada prinsipnya adalah berusaha mencari fungsi kernel apa yang paling baik untuk masalah yang dihadapi. Setelah itu kita akan sedikit belajar bagaimana menerapkan SVM dengan Python, lalu terakhir adalah tugas ke-6. Jadi kita sudah belajar tentang discriminative linear classifier sebelumnya, yaitu keluarga linear classifier, yaitu perceptron, dan lain-lain. Sekarang kita belajar support vector machine. Lalu juga kita akan belajar bagaimana support vector machine menghandle data yang non-linear atau yang operasi atau model yang supaya model kita menjadi non-linear. Jadi kalau kita bicara linear classifier, misalnya untuk kondisi yang linearly separable seperti gambar ini, ada dua kelas merah dan kelas biru. Kalau dia linearly separable seperti ini, maka sebenarnya ada tidak terhingga atau unlimited solution yang bisa kita dapat. Misalnya ada bisa yang pink, bisa yang ungu, bisa yang hijau. Tentu pertanyaannya adalah dari sekian banyak solusi yang bisa dihasilkan, karena semua solusi ini menghasilkan error sama dengan 0. Jadi kalau kita misalnya trainingnya dengan gradient descent, tentu kalau kita udah dapat error sama dengan 0, maka kita akan menghentikan proses trainingnya.
Nah, kalau ketiga garis ini menghasilkan error yang sama nol, jadi artinya dari bagaimana kita menginisialisasikan proses learningnya, kita bisa berakhir dari ke salah satu dari semua garis yang mungkin bisa dihasilkan dengan gradient descent. Tentu pertanyaannya, mana yang menghasilkan solusi yang paling baik? Kalau kalian ditanya, tentu secara intuitif kita akan bisa bilang bahwa yang paling baik adalah yang hijau. Mengapa yang hijau? Karena yang hijau ini bisa kita anggap yang paling robust atau yang paling tahan terhadap perubahan dari datanya. Jadi misalnya kalau kita bicara yang garis pink atau garis hijau, sedikit saja ada data. Misalnya ada data di sini yang merah, maka ketika misalnya data testingnya di sini merah, tentu dia akan salah diklasifikasikan karena sedikit perubahan saja dari data tersebut, padahal berubah sedikit itu biasa dalam data. Itu bisa disebabkan oleh noise, kesalahan pengukuran, kesalahan pengamatan, dan lain-lain. Alat yang tidak dikalibrasi misalnya. Jadi banyak kemungkinan bahwa data kita walaupun dia berbeda, tapi itu lebih karena variasi tadi. Sehingga kalau kita punya classifier yang seperti ini, dia akan sangat sensitif terhadap itu. Jadi dia tidak robust terhadap perubahan itu. Demikian juga yang ungu seperti ini. Jadi dia akan sangat sensitif terhadap perubahan data inputnya. Jadi tidak robust. Sementara yang hijau akan lebih robust terhadap sedikit perubahan dari datanya. Sehingga secara intuitif kita pengen yang seperti ini yang lebih robust. Nah, kalau diperhatikan, garis hijau ini adalah garis yang memisahkan jarak data terluar, misalnya ini data terluarnya, data terluar dari data kita itu yang paling jauh, karena jarak dia ke sini ini yang paling besar, jarak dia ke sini ini yang paling besar. Jadi pada prinsipnya kita pengen mencari garis atau solusi yang memaksimumkan jarak ini. Nah, jarak ini yang disebut dengan margin. Jadi kita pengen mencari solusi yang memaksimumkan marginnya. Jadi support vector machine ini seperti yang saya bilang adalah salah satu teknik yang paling populer, arguably, dan mungkin salah satu teknik juga yang paling influensial dalam machine learning. Hal ini didukung karena dia didukung oleh teori matematik yaitu solusi matematik yang solid. Dia pertama kali dipropos oleh Vapnik dan Cortez di tahun 1995, jadi masih cukup baru algoritmanya. Dia juga adalah hyperplane based classifier seperti perceptron, dan dia menggunakan prinsip memaksimumkan margin untuk mencari solusinya. Jadi dia mencari hyperplane yang memaksimumkan margin yang bisa memisahkan data training. Oke, jadi kalau kita bicara linear classifier, jadi kita punya misalnya data merah dan data biru. Kita pengen mencari jarak garis ini yang memisahkan margin yang paling besar. Nah, margin itu yang didefinisikan oleh garis titik-titik ini. Jadi data yang berada di margin ini, seperti ini misalnya, yang merah dan yang biru, ini disebut dengan support vector. Jadi data yang ada di marginnya adalah support vector dari classifiernya. Jadi pada prinsipnya kita mencari hyperplane yang didefinisikan oleh W dan B, parameter W dan B. Jadi decision boundary-nya memiliki bentuk seperti ini. Jadi untuk SVM itu sin W transpose X tambah B, di mana sin ini menentukan dia ke kelas positif kah? Karena dia pada prinsipnya mencari ini. Kalau dia di sana berarti negatif, kalau ke kanan misalnya dia positif.
Jadi kita pada prinsipnya mencari W dan B yang bisa memaksimumkan marginnya. Jadi mana yang paling jauh. Jadi untuk pertama kita asumsikan kondisi yang linearly separable. Jadi kita asumsikan hyperplane sehingga untuk kelas positif W sama dengan X plus 1, W transpose X untuk data positif sedikit positif maksudnya tambah B itu lebih besar sama dengan plus 1. Jadi ini yang garis plus 1. Jadi kita asumsikan data kita itu dia lebih besar dari sama dengan plus 1. Sementara untuk garis yang ini minus 1 ini kita hasilkan dari W transpose T X minus ditambah B lebih kecil sama dengan minus 1. Karena dia either sama dengan ini yang ada di support vektor yang ada di sini maupun yang ada di sini. Kalau kita bisa lihat misalnya kalau kita bicara jarak, asumsinya misalnya ini adalah vektor W yang perpendikular terhadap garis ini, maka jarak antara X positif ini dengan X negatif ini adalah jadi X positif itu adalah X negatif ditambah dengan R kali W, karena jarak antara X positif sama X negatif itu adalah ini. Sehingga kalau kita substitusi sedemikian rupa, maka kita peroleh bahwa R itu adalah 2 per besar dari W. Dan kalau kita bicara margin itu adalah jarak antara X positif dan X negatif, maka kita bisa tulis dia RW, maka margin itu adalah 2 per M, 2 per W. Jadi pada prinsipnya kita pengen memaksimumkan margin M yang 2 per W. Kalau kita bicara matematik, kalau kita pengen ini besar, tentu ini harus kecil. Jadi pada prinsipnya mencari margin itu adalah mencari yang meminimumkan W. Jadi sekarang kita adalah masalah optimasi, di mana kita pengen mengoptimalkan ini, meminimalkan ini dengan constraint tadi yang fungsi linear. Dan kalau dilihat ini adalah fungsi kuadrat dan constraint-nya adalah fungsi linear. Jadi ini adalah quadratic problem dengan linear constraint. Nah, bagaimana solusinya? Ini yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Mungkin sebagai gambaran aja, ini lebih ke matematis. Jadi ya kalian tidak akan diuji di ujian berkaitan dengan penurunan ini sebenarnya. Ini hanya menunjukkan bagaimana proses penurunan ini dilakukan. Jadi bagaimana solusinya? Yang pertama adalah dengan hard margin solution. Jadi ini kondisi di mana data kita misalnya linearly separable. Jadi datanya bisa dipisahkan antara keduanya dengan baik. Seperti ini. Jadi dia linearly separable. Tadi kita mendapat solusinya, kita pengen meminimumkan ini dengan constraint ini. Maka ini adalah hard margin SPM itulah meminimumkan convex objective function yang merupakan fungsi kuadratik dengan constraint fungsi linear. Jadi kalau kita turunkan ini, kita modifikasi bersamaannya, maka kita akan peroleh ini. Jadi sekarang kita bisa tuliskan, kita mau minimumkan ini dengan constraint ini, yaitu tadi dipindah ke sana dan dikalikan dengan minus 1. Jadi tandanya berubah. Jadi kalau kita bisa lihat ini bisa dicarikan solusinya dengan Lagrange yang disebut dengan Lagrange multipliers atau Lagrange method. Pada prinsipnya Lagrange multiplier ini bentuknya seperti ini. Jadi L, lambda, W, B, dan alpha itu adalah W square per 2 tambah fungsi ini. Nah, seperti bisa kita lihat ini mirip dengan masalah yang kita hadapi. Jadi ini adalah ini, dan ini adalah ini dengan menambahkan parameter alpha di sini. Di mana alpha itu adalah vektor dari Lagrange multiplier-nya. Dan ini kita bisa menghasilkan solusinya dengan optimasi matematika biasa dengan menurunkan persamaan tersebut. Jadi dengan menurunkan persamaan tersebut kita bisa peroleh solusi seperti ini.
Jadi mana kita dapat solusi untuk W adalah seperti ini. Dan kalau kita pada prinsipnya kalau kita bisa lihat solusi W ini, di mana W itu solusinya adalah weighted sum. Ini weighted-nya, ini sum-nya dari data trainingnya, input data trainingnya, features-nya ini, XN. Jadi alpha ini menunjukkan seberapa penting nilai XN itu. Jadi bisa kita lihat, kita gambarkan seperti itu. Jadi kalau kita substitusi W ini ke atas, maka kita bisa memperoleh solusi untuk alfa adalah seperti ini. Untuk lambda seperti ini. Dan kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka dia bisa kita tuliskan seperti ini. Seperti persamaan ini. Di mana G itu adalah adalah matriks ukuran N kali N, di mana GMN itu adalah inner product dari features-nya. Dan satu adalah vektor 1. Jadi ini yang menarik. Yang pertama, ini adalah fungsi konkav, artinya dia akan punya nilai maksimum atau nilai minimum. Yang kedua, dia juga hanya berupa inner product dari features-nya. Dan ini nanti yang menjadi kenapa kita bisa menerapkan kernel di sana. Jadi pada prinsipnya kita bisa menghasilkan solusi untuk SVM itu berupa hanya inner product dari features-nya. Sehingga kalau kita sudah bisa mencari solusi untuk alpha, di mana mungkin alpha itu bisa dicari dengan dengan quadratic program, yang mana kita bisa gunakan MATLAB atau yang lain-lain. Kalau kita bisa hitung alpha, kita tahu alpha, maka kita bisa hitung W dan B-nya langsung seperti ini. Dan yang menariknya adalah karena alpha ini tergantung pada nilai features-nya sebenarnya, jadi dia hanya akan tidak bernilai 0 untuk features-features yang berada di marginnya. Jadi berdasarkan Karush-Tucker condition, maka untuk optimum alpha itu dia hanya akan bernilai tidak 0 untuk data yang berada di marginnya, di mana dia WTNXN tambah B itu sama dengan 1, dan dia akan bernilai 0 untuk nilai data yang lain. Jadi dia solusinya sangat sparse. Dan sekaligus artinya kalau kita mencari alpha sama saja dengan mencari supervektornya. Karena yang dia tidak bernilai 0 itulah yang menjadi supervektornya. Dan ini yang menjadi nice property yang sangat baik untuk SVM. Kita bisa mencari alpha sekaligus mendefinisikan yang menjadi supervektor dari data kita. Oke, itu untuk yang hard margin, di mana datanya harus linear separable. Tentu kita di banyak kasus kondisi tersebut sulit tercapai karena kita biasanya data kita tidak bisa separable di domain linear. Sehingga kemungkinan solusi yang hard margin tadi tidak bisa dicari kalau dia tidak linearly separable. Solusi kedua adalah dengan soft margin, di mana untuk kondisi yang tidak linearly separable seperti ini, jadi ada data yang tidak bisa dipisahkan dengan fungsi linear, maka kita seakan-akan mengizinkan terjadinya error tersebut. Jadi yang didefinisikan sekarang dengan parameter ini, C sum dari sigma n, itu dimana ini adalah errornya. Jadi sekarang kita mau mengoptimasikan fungsi ini terhadap constraint ini. Jadi ada tambahan errornya dan tambahan error di sini. Jadi mirip dengan soft hard margin, jadi bedanya sekarang kita memberikan semacam penalti atau kayak waktu dulu kemarin regularisasi kan ini. Jadi kita bisa seakan-akan memberi peluang dia untuk salah. Jadi kalau kita turunkan dengan konsep yang sama dengan Lagrange multiplier, maka kita bisa juga dapat solusi untuk itu.
dan kita bisa dapat solusinya seperti ini. Jadi kalau kita sekarang dapat solusi untuk W, dan kalau kita substitusikan, maka kita akan memperoleh solusi ini. Jadi sama dengan yang sebelumnya, W itu juga hanya tergantung terhadap inner product dari features-nya. Dan beta itu tidak muncul sama sekali. Seperti dilihat ini, solusi beta itu nggak perlu dicari malah sama sekali. Jadi seperti hard margin, kita bisa hitung solusinya seperti ini. Dan dia juga akan sangat sparse alfanya, karena dia hanya akan bernilai tidak 0 kalau dia support vektornya. Jadi sekaligus bisa mencari support vektor dari datanya. Jadi kalau hard margin itu punya satu tipe support vektor di mana data yang berada di boundaries marginnya. Kalau kita bicara soft margin, maka ada 3 tipe support vektor. Jadi support vektor yang berada di boundary-nya, ini seperti yang titik 1 ini. Dan support vektor yang berada di region di boundary ini, di antara boundary tadi, yang titik 2 ini. Dan yang berada di outside dari boundary-nya, yaitu yang kayak di titik 3 ini. Oke, jadi ada 3 tipe support vektor di soft margin SVM. Oke, jadi kalau kita lihat ini bedanya antara hard margin SVM dan soft margin SVM. Yang menarik sebenarnya dari sini, yang pertama adalah solusi dari soft margin atau hard margin SVM itu adalah dia berupa inner product dari features-nya. Jadi itu yang menarik. Yang kedua mungkin yang perlu diperhatikan adalah dual formulation dari SVM ini tergantung dengan matrix N. Jadi kadang kalau bagaimana mengkomputasi G, vektor G atau matriks G ini, kalau dia besar maka tentu membutuhkan komputasi yang besar. Kalau kita lihat SVM ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan perseptron, maka kita bisa recall bahwa SVM ini adalah fungsi seperti ini, sum dari slack-nya. Sehingga dia adalah Hind's loss kalau kita bicara loss function-nya. Kalau kita bicara perseptron kan seperti ini, dia akan bernilai linear ketika dia 0, di atas 0, lebih kecil dari 0. Dan loss function ini, Hind's itu seperti ini, karena ada dia digeser dulu 1, seperti ini, 1 kurang. Jadi, bisa dibilang, kalau kita hubungkan dengan perseptron, maka perseptron itu adalah juga semacam meminimumkan loss function yang seperti ini, yang mirip ReLU sebenarnya, rectified linear unit. Dan perseptron, SVM, logistic regression adalah semuanya meminimumkan fungsi convex dari 0-1 loss. Karena pada ini kan yang idealnya, kita mau dia beneran bisa memisahkan 0 dan 1 secara baik. Masalahnya fungsi ini tidak convex dan tidak smooth, sehingga tidak bisa dicari solusi optimumnya. Oke, jadi kesimpulannya, SVM ini karena seperti tadi kalian lihat bahwa dia diturunkan berdasarkan fondasi matematika yang sangat solid. Akibatnya dia sangat populer sebagai classifier. Algoritma ini sangat mature dan banyak software atau tools yang kalian bisa pakai untuk menerapkan SVM. Misalnya libsvm itu di C dan Java ya, saya lupa. Liblinear, SVM Struct, Opal, Babit, dan lain-lain.
salah satu permasalahan SVM atau tantangan dalam SVM adalah ketika dia menghandle data yang berdimensi besar. Datanya besar dan dimensinya besar. Tentu banyak riset untuk bagaimana bisa melakukan scaling up dari SVM ini. Lalu juga ekstensi dari SVM ke multi-class classification bisa dilakukan dan juga bisa dipakai untuk regresi yang disebut dengan support vector regression. Dan SVM ini bisa di-extend ke non-linear domain. Tadi kan kita bicara semuanya linear, kita bisa extend itu ke non-linear domain dengan kernel yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, kalau kita bicara model linear ini menarik karena memang simple. Dan simple diturunkan, simple komputasinya, dan mudah diinterpretasikan. Masalahnya dia memiliki banyak keterbatasan. Tentu keterbatasan utamanya adalah kalau data kita tidak linear. Seperti ini atau seperti ini. Dia akan sulit melakukan atau belajar pola-pola dari data yang tidak linear. Karena dia berbasis fungsi linear. Jadi kalau kita bicara distance atau similarity dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi kendala ketika data kita non-linear. Kita juga udah belajar sebelumnya bahwa kita bisa mentransformasikan data kita dengan operasi sedemikian rupa yang non-linear dan kita bisa menerapkan linear classifier ke sana. Itu menghasilkan solusi yang sama dengan menggunakan model yang non-linear. Jadi misalnya kita data seperti ini, kita transformasikan dengan cost dan lain-lain, maka walaupun dia di dimensi ini tidak linear, di dimensi transformasinya dia menjadi bisa didekati dengan fungsi linear. Jadi kalau di sini kita punya satu dimensi, kalau di sini kita punya dua dimensi, maka di dimensi yang dua ini kita bisa menghasilkan bidang yang bisa mendekati fungsi tadi secara linear. Atau yang seperti ini, ya, kita punya features dua dimensi, x1, x2 yang tidak linear, yang tidak mungkin didekati dengan fungsi linear, tapi dengan melakukan transformasi features-nya ke square-nya misalnya, maka kita bisa menghasilkan bidang yang linear yang bisa memisahkan kedua kelas tersebut. Jadi transformasi feature sangat efektif untuk bisa menghasilkan domain yang dimana di domain itu kita bisa memisahkan mereka secara linear. Yang menjadi masalah adalah kalau kita melakukan ini biasanya kan kita harus transformasi dulu datanya. Dan akibatnya data kita bertambah dimensinya. Jadi misalnya dari sini dari dimensinya 1 menjadi dimensinya 2. Karena kita harus melakukan transformasi data tersebut. Jadi dimensinya sekarang jadi bertambah. Dari yang 2 ini menjadi 3 karena kita harus melakukan transformasi features-nya dan kita harus simpan dimensi ini. Jadi datanya bertambah dimensinya. Akibatnya tentu komputasinya akan bertambah karena dimensi datanya bertambah. Yang kedua, storage-nya juga bertambah kalau kita harus simpan dulu kan datanya. Jadi artinya storage-nya bertambah. Sehingga kadang tidak terlalu efektif untuk dilakukan. Nah, kernel membantu di sini. Karena kernel itu seakan-akan datanya tidak berubah sebenarnya. Tapi dengan menerapkan kernel, kita memang melakukan transformasi features tanpa harus langsung melakukan transformasi features. Jadi seperti itu. Jadi kayak implicit feature mapping. Jadi kalau kita bicara misalnya contoh ini, kernel, ada kernel fungsi kernel di mana kernel itu adalah ini fungsinya x transpose z dikuadratkan. Jadi ini hanya fungsi kernel kuadrat, mengkuadratkan inner product dari datanya. Kalau kita turunkan ini, maka kita bisa lihat ini adalah sama dengan transformasi features-nya ke domain ini
Jadi kita bisa sederhanakan ini adalah inner product dari transformasi features-nya. Seperti ini. Jadi kita melakukan operasi yang ini, tapi itu sama saja dengan melakukan operasi yang ini. Jadi inner product dari kernelnya. Jadi kalau dulu awalnya kita harus melakukan transformasi features-nya, jadi kita punya features ini menjadi 3 dimensi, features ini menjadi 3 dimensi, menjadi nambah 6 dimensi total. Sekarang kita bisa hanya tetap menggunakan features yang 2 dimensi, 2 dimensi. Kita melakukan operasi mereka di kernel, itu sama saja dengan melakukan operasi di transformasi dari features-nya. Sehingga kita tidak perlu melakukan transformasi langsung, kita secara implisit melakukan mereka dengan mengoperasikan fungsi kernel ini. Jadi kita tidak perlu melakukan mappingnya langsung, tapi kita hanya perlu menghitung kernelnya. Dan kayak ini yang disebut dengan fungsi kernel. Jadi dia tentu akan jauh lebih cepat daripada kita melakukan transformasi semua lalu dihitung ini, karena dia bisa langsung melakukan aja. Jadi fungsi kernel itu tujuannya itu. Jadi kita secara implicitly melakukan transformasi features terhadap data yang kita punya. Jadi kalau transformasi features itu psi ini, maka psi itu melakukan transformasi features X ke dalam sebuah dimensi baru yang disebut dengan Hilbert space. Nah, dengan kernel ini, dia secara tidak langsung, secara implicitly, dia melakukan operasi yang sama, di mana F ini yang disebut dengan Hilbert space. Nah, apa syarat dari sebuah kernel? Dia harus satisfy yang disebut dengan merger condition. Jadi merger condition itu yang ini. Jadi dia harus satisfy ini. Ini beberapa properties dari kernel. Jadi kernel itu juga bisa direct sum, scalar product, dan direct product. Ini beberapa kernel yang sering dipakai. Yang pertama adalah linear kernel. Yang kedua adalah quadratic kernel. Yang ketiga adalah polynomial kernel. Dan yang keempat adalah radial basis function atau Gaussian kernel, di mana fungsinya seperti ini. Nah, tentu juga yang pertanyaannya adalah bagaimana mencari kalau kita bicara misalnya Gaussian kernel, parameter dia kan akan dipengaruhi oleh parameter gamma, parameter D. Tentu kita bagaimana mencari apa yang paling optimum, ini biasanya dengan ya salah satu solusinya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah dengan cross validation. Jadi dengan kernel kita bisa mengubah fungsi linear atau model linear ke dalam model non-linear. Karena dengan kernel kita itu sama dengan melakukan transformasi features ke domain yang lebih kompleks atau domain yang lebih tinggi. Dan kita hanya melakukan operasi kernelnya saja tanpa harus menyimpan semua transformasi features-nya. Jadi dia lebih mudah komputasi dan lebih sedikit untuk storage. Sebenarnya kernel ini tidak hanya dipakai untuk SVM sebenarnya, bisa dipakai untuk semua solusi yang bisa direpresentasikan dalam bentuk inner product dari features-nya. Jadi kita hanya tinggal menggantikan inner product dari features-nya dengan fungsi kernelnya. Dan ini contohnya distance based method, perceptron, linear regression itu juga seperti itu, jadi bisa juga diterapkan kernel di sana. Dan banyak teknik unsupervised learning juga bisa diterapkan kernel. Ini contoh penerapan kernel, jadi kalian bisa lihat, jadi ini solusi SVM, jadi kalau kita menerapkan kernel itu sama dengan misalnya seperti ini, jadi kita bisa menghasilkan solusi yang non-linear setelah ditransformasi. Oke, jadi dengan kernel tentu dia akan menghemat komputasi dan menghemat storage. Jadi kalau ini kalian bisa baca bahwa dengan kernel kita akan menghemat komputasinya.
Oke, jadi apa yang penting dengan kernel? Yang pertama adalah bagaimana mencari kernel yang pas. Karena banyak riset berusaha mencari kernel apa yang paling cocok untuk masalah riset yang mereka hadapi misalnya. Karena kalau kita bisa ketemu kernel yang pas, artinya SVM bisa menghasilkan solusi yang paling baik di sana. Nah, itu pertanyaannya, tantangannya adalah bagaimana mencari kernel yang paling pas tadi. RBF kernel itu cukup baik di banyak kasus, dan tentu tantangannya adalah bagaimana mencari parameter C dan gamma di sana yang paling baik. Dan biasanya kita bisa gunakan cross validation untuk itu. Ada banyak teknik atau banyak metode yang dipropos orang untuk belajar mencari kernel yang paling pas, misalnya dengan mengkombinasikan beberapa kernel dengan Bayesian kernel dan lain-lain. Itu salah satu solusi bagaimana mencari kernel yang paling pas tadi. Ada juga riset yang bagaimana mencari representasi data yang paling baik, karena kalau kita bicara kernel kan sebenarnya kita bisa representasikan juga semacam rankingan dari bobot, rankingan dari features-nya. Jadi kita bisa mencari, misalnya bagaimana mencari bobot ini, menunjukkan mana features yang lebih penting. Jadi itu juga masalah riset di SVM. Kalau kita bicara kernel, walaupun memang dia jauh lebih simple atau jauh lebih ringan komputasinya dibandingkan melakukan transformasi langsung, tapi juga tentu hal ini akan dipengaruhi juga seberapa kompleks fungsi kernel yang kita pakai. Kalau kita bicara fungsi kernel yang cukup kompleks, tentu komputasi yang diperlukan untuk menghitung kernelnya tentu juga akan berat, dan ini juga menjadi tantangan. Jadi banyak riset juga berusaha bagaimana mempercepat proses pembelajaran dengan kernel. Jadi misalnya dengan mengaproksimasi kernel itu dengan kernel matrix, atau juga misalnya mengidentifikasi mana data point yang menarik di dataset itu. Jadi tidak semua dioperasikan kernelnya. Oke, itu kesimpulannya. Jadi kalau kita bicara kernel, kita bisa menghasilkan solusi non-linear pada model linear. Kita hanya tinggal mengganti inner product dari datanya menjadi operasi kernelnya. Dengan demikian kita tidak perlu menyimpan transformasi features-nya, dan komputasinya juga akan jauh lebih cepat. Sehingga tantangannya tentu bagaimana mencari kernel yang paling pas. Dan ini sering menjadi tantangan di risetnya. Jadi bagaimana kita membuat kernel secara spesifik, tailor-made untuk tipe data tertentu, misalnya untuk data tipe string, untuk DNA matching, text classification, dan lain-lain, atau kernel tree untuk mengcompare tree dan lain-lain. Oke, berikutnya kita belajar SVM dengan Python. Kalau simpelnya sih, kalian bisa menggunakan banyak model atau tools yang bisa dipakai untuk SVM. Di scikit-learn itu sendiri juga sudah ada SVM. Dia tinggal kalian import dari scikit-learn langsung, scikit-learn SVM. Ini contoh penerapan SVM dengan data iris. Jadi kita loading, kita sampelnya, datanya kita shuffle, lalu kita bagi untuk data training dan data testing. Oke, misalnya kita terapkan 3 tipe kernel di sini, linear, RBF, dan poly. Lalu kita tinggal panggil library SVG di SVM. Tadi kan sudah import, maka untuk klasifikasi itu pakai SVC. Di mana kita bisa definisikan macam-macam sebenarnya. Jadi di sini kita mau mendefinisikan kernelnya.
Lalu kita fit. Di sini saya tidak menghasilkan memplot akurasinya karena mungkin kalian sudah biasa. Jadi di sini hanya saya akan menunjukkan beda decision boundary yang dihasilkan dengan linear, RBF, dan polinomial. Nah, ini untuk ngeplot kan apa tadi? Ngeplot decision boundary-nya. Jadi kita bisa lihat linear kernel ini. Jadi dia akan menghasilkan decision boundary yang linear, yang polinomial. Dia akan menghasilkan decision boundary yang polinomial, dan yang RBF, yang Gaussian kernel. Bisa dilihat bahwa kompleksitas decision boundary yang dihasilkan itu sangat tergantung terhadap pada kernel yang digunakan. Jadi kayak ini misalnya kita bisa lihat bahwa dia bisa menghasilkan decision boundary yang sangat kompleks seperti ini. Jadi bahkan sangat kompleks tergantung setting parameter dari RBF yang digunakan. Oke, itu tadi untuk klasifikasi. Jadi pada prinsipnya klasifikasinya cukup dengan pakai SVC. Kalian definisikan parameter yang dipakai. Yang kedua adalah kernel SVM itu juga bisa dipakai untuk regresi dengan menggunakan yang disebut dengan SVR kalau di scikit-learn. Jadi dari SVM kita import SVR. Jadi kita bisa generate data sampel ini, lalu kita kasih noise seperti ini. Maka kita bisa fit dia dengan berbagai kernel SVR, dengan kernel linear RBF, linear, dan poly. Kita kasih parameter C, gamma, epsilon, seperti ini. Saya juga di sini nggak hitung R2-nya atau RMS score-nya. Saya hanya mau menunjukkan plotting-nya. Jadi kalau kita lihat ini plotnya, kita bisa lihat ini hasil plot dari RBF kernel untuk regresi, ini untuk linear classifier, dan ini untuk polinomial. Oke, terakhir kita selesai materinya. Sekarang tugasnya, jadi tugasnya hanya menerapkan SVM pada dataset yang sudah sering kalian pakai untuk tugas, yaitu PIMA-Indian diabetes. Untuk yang pertama, kalian menerapkan SVM dengan linear, RBF, dan polykernel, jadi mirip dengan contoh tadi. Dan tapi polykernelnya kalian gunakan orde 2 sampai orde 5 sekarang. Jadi sekarang berarti ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 model yang harus kalian hitung, yang harus kalian eksperimenkan. Bedanya juga yang tadi kan saya hanya pisahkan split end dengan training test set, maka sekarang kalian gunakan tenfold cross validation. Jadi diulang 10 kali untuk masing-masing metode ini. Lalu kalian compare hasilnya, kalian analisa akurasinya, confirmation matrix, dan F1 score-nya. Lalu kalian jelaskan untuk semua eksperimen tadi, mana yang paling baik, kenapa ini lebih baik, kenapa itu lebih jelek, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menerapkan RBF saja, tapi sekarang kalian variasikan parameter C dan gamma di RBF. Di mana C-nya itu dari 0,01 sampai 100. Jadi ada 5 nilai C yang bisa dicoba, terus gammanya ada 3, 0,1, 1, dan 10. Jadi pada prinsipnya ada minimal ada 15 eksperimen di sini. Cari mana C dan gamma yang terbaik dan jelaskan mengapa seperti itu. Juga terapkan tenfold cross validation di sini. Supaya cepat, kalian mungkin bisa gunakan grid search supaya bisa langsung simulasi di running sekaligus. Nah, kalian hanya bisa langsung dapat hasilnya. Oke, itu aja untuk minggu ini. Jadi kita belajar SVM. SVM adalah salah satu teknik yang paling mungkin ya sangat populer untuk klasifikasi. Salah satu alasannya adalah dia didukung oleh fondasi matematika yang kuat. Yang kedua adalah SVM itu bisa digunakan untuk
menghasilkan model yang kompleks ketika kita menggunakan kernel. Karena dengan kernel kita bisa melakukan transformasi features-nya secara implisit, sehingga diharapkan kita bisa memperoleh feature space yang baik di sana. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya. Kita lanjut berikutnya minggu depan. Oke, terima kasih.